350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu, tidak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk menyatu melawannya pada masa itu. Untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia, School Child Opleiding van Indes Artsen atau Sekolah Pendidikan Dokter Hindia, yang ada di Batavia, Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Serikat Dagang Islam yang menjadi Seraka Islam Pemimpin. Tujoko Romamito, partai politik Indisted Parties oleh R.M. Soewardi, Soejoningrat atau Ki Hajar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo, dan Dweles Dekter. Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wijo Sandojo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Jawa. Dari timur lahir Yong Ambon, Yong Celebes, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh perhimpunan Indonesia di luar negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan, mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri bangsa Indonesia dan semua yang ada di sini, atas nama Panitia Kongres Pemuda yang pertama, saya ucapkan selamat datang sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini adalah tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika ingin mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato dari saya Muhammad Tabrani dari Yogyakarta. Berterima kasih pada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Terima kasih saudara-saudari semuanya. Diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali Bu, yang kita butuhkan adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kita dapat membantu pemerintahannya dalam membentuk federasi di mana setiap daerah
dapat memajukan daerahnya masing-masing. Seperti itu, Bung, akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintahan. Benar sekali, Bu. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini di kongres kedua berikutnya. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan kongres kedua di gedung KJP nanti. Keputusan telah kita sepakati, mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua. Rintisan yang telah dilakukan oleh M. Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia. Sebab gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Berkat usaha yang dikikih dari Sugondo Joyopuspito dan kawan-kawan, pada bulan Juni 1928 berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Setelah melalui rapat-rapat lanjutan, akhirnya diputuskan bahwa tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda yang kedua. Hari itu 28 Oktober 1928. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sujondo Joyopuspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Pada kongres pertama, kita masih belum menemukan kesepakatan. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakutkan. Kita harus melaksanakan kongres kedua kalinya ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, yang Jawa, yang Sumatera, Sekarukun, yang Ambon, yang Minahasa, yang Batak, Sulawesi, dan Betawi. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekarukun juga setuju. Saya juga setuju. Kami setuju. Hari itu 28 Oktober 1928. Seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu 28 Oktober 1928. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Jawa, Yong Sumatera dan Bon melebur menjadi satu, Indonesia Muda. Dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda.